Bagaimana dengan Iran? Nah, Iran punya potensi untuk menciptakan sejarah. Mereka sudah 6 kali lolos ke putaran final Piala Dunia, tetapi mereka belum pernah lolos dari putaran grup. Jadi ini peluang. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya Titis Corner, dan kali ini kita akan membahas grup B yang akan menjalani pertandingan terakhir dini hari nanti, yaitu antara Iran melawan Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai ibu dari segala pertandingan, dan berikutnya adalah antara Wales melawan Inggris, duel sesama tim dari Britania Raya. Dan kalau kita melihat di situasi di grup B ini, kita melihat hasil pertandingan sudah dijalani. Inggris menang lawan Iran 6-2, skor yang sangat mencolok lewat gol dari Bellingham, Saka, kemudian Sterling, Rashford, dan juga Grealish. Dan gol dari Iran dibuat oleh Mehdi Taremi. Kemudian Amerika Serikat bermain imbang 1-1 lawan Wales lewat gol dari Timothy Weah dan juga Gareth Bale. Dan di pertandingan berikutnya Iran menang lawan Wales lewat 2 gol di menit perpanjangan waktu, menit 98 dan ketika itu menit ke 101, karena perpanjangan waktunya cukup lama. Sementara Inggris di pertandingan berikutnya hanya bisa bermain imbang 0-0 dengan Amerika Serikat. Nah, dengan situasi seperti itu, kira-kira bagaimana permutasinya? Di sini Inggris memimpin klasemen dengan 4 poin, diikuti oleh Iran dengan 3 poin dari 1 kemenangan, dan Amerika Serikat dengan 2 poin dari 2 hasil imbang yang didapatkan lawan Wales dan juga lawan Inggris. Dan sementara Wales ada di posisi juru kunci dengan hanya mendapatkan 1 poin. Inggris berada di pole position untuk bisa lolos ke putaran berikutnya. Mereka hanya akan gugur kalau kalah dengan margin 4 atau lebih. Jadi Inggris dalam posisi atau dalam situasi yang relatif aman untuk bisa lolos ke putaran grup. Menang, mereka akan menjadi juara grup, dan imbang pun mereka masih bisa menjadi juara grup dengan catatan Iran gagal menang atau Amerika Serikat gagal menang dengan selisih atau margin 4 gol. Nah, kemudian Iran akan lolos jika mereka bisa mengalahkan Amerika Serikat, dan imbang pun mereka juga bisa lolos jika Wales imbang atau kalah. Nah, sementara di sisi lain kita melihat Amerika Serikat juga punya peluang untuk lolos, masih punya peluang untuk lolos, asalkan mereka bisa menang melawan Iran. Kalau mereka menang lawan Iran, artinya mereka mendapatkan 5 poin, dan imbang pun mereka bisa lolos jika di pertandingan lain Wales mendapatkan hasil imbang ataupun kalah. Nah, kemudian di sini yang peluang paling sulit memang ada pada Wales, karena mereka hanya mendapatkan 1 poin dan selisih gol pun -2. Dan kita melihat di sini Wales harus menang kalau mau lolos, sambil berharap hasil di pertandingan lain Iran melawan Amerika Serikat berakhir dengan hasil imbang. Jadi itu permutasi di grup B. Jadi masih sangat ketat, artinya semua tim masih punya peluang untuk lolos, meskipun di sini Wales punya peluang paling kecil untuk lolos dan Inggris punya peluang paling besar untuk bisa lolos ke 16 besar. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah pertandingan penentu yang akan mempertemukan Amerika Serikat dengan Iran, yang disebut ibu dari segala pertandingan. Tapi menurut saya itu lebih pada hype media saja ya. Kita melihat memang situasinya lebih banyak dipanas-panasi oleh media. Karena apa? Karena dalam pertemuan sebelumnya juga tidak ada persoalan apa-apa ketika Amerika bertemu dengan Iran, karena mereka pernah bertemu di 98 ya, waktu itu di Lyon. Iran menang ya waktu itu lewat gol dari Hamid Estili dan juga Mehdi Mahdavikia 2-1 ketika itu. Dari gol dari Amerika Serikat dibuat oleh McBride. Nah, bahkan setelah pertandingan itu, pertandingan di Lyon tahun 98 itu, di mana Iran menang, Iran sempat menjalani pertandingan persahabatan melawan tim nasional Amerika Serikat di Pasadena.
yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Sebenarnya dari sisi sepak bola, dari sisi sport tidak ada persoalan karena kedua tim ini juga pernah bertemu sebelumnya. Hanya saja memang ada aroma di luar pertandingan yang membuat seakan-akan pertandingan ini adalah pertandingan yang cukup panas. Ya, itu tidak bisa dipungkiri karena ada persoalan politik tentunya antara Iran dan juga Amerika Serikat. Belum lagi dibumbui dengan kejadian-kejadian kontemporer, misalnya seperti postingan dari Federasi Sepak Bola Amerika Serikat yang tidak memasang lambang Republik Islam Iran di bendera dari Iran, atau juga komentar dari mantan pelatih tim nasional Amerika Serikat Jurgen Klinsmann yang menyebut bahwa Iran punya kultur untuk mempengaruhi wasit. Nah, itu adalah bumbu sebelum pertandingan. Tapi kalau kita mari kita bicara tentang sepak bola. Ini adalah sebuah pertandingan yang tentunya akan menarik kalau nanti kedua tim ini akan bertemu di lapangan. Bagaimana kansnya, siapa yang akan punya peluang untuk lolos dari putaran grup ini, dari grup B ini. Tentu di pole position, saya pun mungkin dengan hampir mayoritas publik sepak bola juga masih meyakini bahwa Inggris akan bisa mengambil satu porsi ke putaran berikutnya. Nah, sisanya akan diperebutkan dalam partai hidup mati antara Iran melawan Amerika Serikat. Nah, bagaimana kansnya? Nah, Iran ini kalau kita melihat memang mereka lebih banyak atau lebih sering menggunakan pola bertahan. Formasi mereka seringkali bahkan sangat ekstrim, ya, 5-3-2, dengan hanya mengandalkan dua pemain depan mereka, Sardar Azmoun dan juga Mehdi Taremi. Nah, pertahanan yang ekstrim ini membuat mereka berupaya untuk bisa mendapatkan gol dari serangan balik cepat atau serangan balik yang kilat. Nah, ini yang menjadi harapan bagi Iran untuk bisa mendapatkan poin atau untuk bisa mengalahkan Amerika Serikat demi lolos. Nah, kalau Amerika Serikat sejauh ini seperti apa performanya? Mereka cukup buruk, terutama lini depannya. Meskipun mereka punya Pulisic, tapi mereka hanya bisa membuat 2 shoot on target dan hanya menciptakan 1 gol dari 2 pertandingan sejauh ini. Jadi Amerika Serikat kurang menunjukkan performa sebagai sebuah tim, atau kurang bisa menunjukkan bahwa mereka pantas untuk dijuluki sebagai tim elit. Nah, ini problem dari Amerika Serikat ya sejauh ini. Mereka pernah menembus di perempat final 2002, kemudian mereka juga pernah ke 16 besar 2010 dan juga 2014, dan mereka calon tuan rumah di Piala Dunia 2026 nanti. Nah, tantangan terbesar Amerika Serikat sebenarnya adalah mereka ingin mendapat predikat sebagai salah satu tim elit, tetapi itu tidak pernah bisa didapatkan oleh Amerika Serikat, meskipun mereka saat ini memiliki komposisi pemain yang banyak beredar di tim-tim Eropa, Pulisic misalnya, atau Sergio Dest misalnya. Nah, tapi situasi itu masih belum membantu Amerika Serikat dari sisi prestasi, terutama di Piala Dunia. Nah, bagaimana dengan Iran? Nah, Iran punya potensi untuk menciptakan sejarah. Mereka sudah 6 kali lolos ke putaran final Piala Dunia, tetapi mereka belum pernah lolos dari putaran grup. Jadi ini peluang terbesar saya pikir untuk Iran mengalahkan Amerika Serikat, menemani Inggris ke putaran berikutnya. Tapi lagi-lagi namanya prediksi, bisa benar dan bisa salah. Demikian pembahasan kita tentang grup B. Mari kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.